warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufidatul Suhadi Lestari, NIM 1961666, akan menjelaskan mengenai jawaban kuis 1 pada mata kuliah pengantar teori modul. Yang pertama, misalkan R adalah ring komutatif dengan kesatuan dan M adalah suatu R modul. Jika 0R adalah identitas penjumlahan dari R dan 0M adalah identitas penjumlahan dari M, maka untuk semua R elemen R dan X elemen M, buktikan A. 0R dikali X sama dengan 0M. B. R dikali 0M sama dengan 0M. Penyelesaian akan dibuktikan bahwa 0R dikalikan X sama dengan 0M. Misal 0R elemen R dan X elemen M, maka 0R dikali X elemen M berdasarkan definisi modul. Karena itu, R elemen R, X elemen M, maka R dikali M elemen M. Sekarang, 0R dikali X dapat dituliskan dengan 0R ditambah 0R dikalikan X sama dengan 0R dikali X ditambah 0R dikali X berdasarkan sifat distributif pada modul, yaitu R ditambah S dikali X sama dengan RX ditambah SX. Karena 0R elemen M, 0R dikali X elemen M, sehingga dapat ditulis 0M ditambah 0R dikali X sama dengan 0RX ditambah 0RX dengan 0M elemen dari M. Hal ini mengimplikasikan bahwa 0M sama dengan 0R dikalikan X sama dengan 0R dikalikan X sama dengan 0M. Hal ini membuktikan bahwa 0R dikalikan X sama dengan 0M. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa R dikalikan 0M sama dengan 0M. Misal, R elemen R dan 0M elemen M, maka berdasarkan definisi modul, R dikalikan 0M elemen M. Sekarang, R dikalikan 0M sama dengan R dikalikan 0M ditambah 0M. Berdasarkan definisi kali skalar. Dapat ditulis R dikalikan 0M ditambah R dikalikan 0M. Hal ini berdasarkan sifat modul, yaitu apabila R dikali M1 ditambah M2 sama dengan RM1 ditambah RM2. Karena R0M elemen M, maka dapat ditulis 0M ditambah R0M sama dengan R0M ditambah R0M dengan 0 elemen M. 0. Hal ini mengimplikasikan bahwa 0M sama dengan R0M. Berdasarkan hukum kanselasi, maka dapat ditulis R0M sama dengan 0M, sehingga terbukti bahwa R dikalikan 0M sama dengan 0M. Selanjutnya, buktikan bahwa S yang berisi kelas 0, kelas 3, kelas 6, kelas 9 merupakan submodul dari Z modul Z12. Penyelesaiannya, karena S merupakan subhimpunan tak kosong dari Z12, maka untuk membuktikan S submodul dari Z12 akan ditunjukkan bahwa S tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar atas Z. Untuk menunjukkan S tertutup terhadap penjumlahan, akan dibuat tabel Cayley terhadap operasi penjumlahan, yaitu kelas 0, kelas 3, kelas 6, dan kelas 9 ditambahkan dengan masing-masing kelas 0, kelas 3, kelas 6, kelas 9. Hasil-hasil operasi dalam tabel Cayley menunjukkan semua elemennya merupakan elemen dari S. Artinya, untuk setiap UV elemen S berlaku U ditambah V elemen S. Jadi, terbukti S tertutup terhadap penjumlahan. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa S tertutup terhadap perkalian skalar atas Z. Ambil K elemen Z, jika K sama dengan 4T, dan untuk T elemen Z, maka K dikalikan kelas 3 sama dengan kelas K3 sama dengan kelas 12T sama dengan kelas 0. Jika K sama dengan 4T ditambah 1 untuk T elemen Z, maka K dikalikan kelas T sama dengan kelas
K3 sama dengan kelas 12T ditambah 3 sama dengan kelas 3. Jika K sama dengan 4T ditambah 2 untuk T elemen Z, maka K dikali kelas 3 sama dengan kelas K3 sama dengan kelas 12T ditambah 6 sama dengan kelas 6. Jika K sama dengan 4T ditambah 3 untuk T elemen Z, maka K dikalikan 3 sama dengan kelas K3 sama dengan 12 kelas 12T ditambah 9 sama dengan kelas 9. Artinya, K dikalikan kelas 3 elemen S. Akibatnya, S tertutup terhadap perkalian skalar atas Z. Jadi, karena S tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar atas Z, maka S merupakan submodul dari Z12. Selanjutnya, deskripsikan jumlah dua submodul S sama dengan kelas 0, kelas 3, kelas 6, kelas 9, dan P sama dengan kelas 0, kelas 2, kelas 4, kelas 6, kelas 8, dan kelas 10 dari Z12. Penyelesaiannya, sebelum mendeskripsikan jumlah S dan T akan ditunjukkan S dan T submodul. Ambil sebarang X, Y elemen S ditambah T, maka X sama dengan S1 ditambah T1 dan Y sama dengan S2 ditambah T2 dengan S1, S2 elemen S dan T1, T2 elemen T. Sehingga berlaku X dikurang Y sama dengan S1 ditambah T1 dikurang S2 ditambah T2 sama dengan S1 dikurang S2 ditambah T1 dikurang T2. Karena S1, S2 elemen S dan S modul, maka S1 dikurang S2 elemen S. Karena T1, T2 elemen S dan S modul, maka T1 kurang T2 elemen T. Sehingga S1 kurang S2 ditambah T1 kurang T2 merupakan elemen dari S ditambah T. Jadi, jika XY elemen S ditambah T, maka XY dikurang X kurang Y elemen S ditambah T. Kemudian, ambil sebarang R elemen R dan X elemen S ditambah T, maka X sama dengan S1 ditambah T1. Karena S dan T submodul, maka berlaku R dikali X sama dengan RS1 ditambah RT1 elemen S ditambah T. Jadi, terbukti bahwa S dan T merupakan submodul dari Z. Untuk penjumlahan, deskripsikan jumlah S dan T merupakan submodul dari Z12, maka dijumlahkan S ditambah T, yaitu kelas 0, kelas 3, kelas 6, kelas 9, ditambah kelas 0, kelas 2, kelas 4, kelas 6, kelas 8, kelas 10. Dapat dilihat bahwa untuk kelas 0 dapat diartikan penjumlahan dari S dan T, yaitu kelas 0 ditambah kelas 0 atau kelas 3 ditambah kelas 9. Untuk kelas 1, yaitu hasil penjumlahan dari kelas 3 ditambah kelas 10 atau kelas 9 ditambah kelas 4. Untuk kelas 2, yaitu penjumlahan dari 0 dan kelas 2 dan penjumlahan dari kelas 6 dan kelas 8. Untuk kelas 3, yaitu penjumlahan 0 ditambah kelas 3 dan penjumlahan kelas 6 ditambah kelas 9, dan seterusnya hingga kelas 11 diperoleh kelas 3 ditambah kelas 8 sama dengan kelas 9 ditambah kelas 2. Karena hasil S dan T merupakan berisi kelas-kelas yang ada di Z12, terbukti bahwa S dan T merupakan submodul yang telah terdeskripsi. Demikian penjelasan mengenai kuis 1 saya pada mata kuliah pengantar teori modul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.